Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sajibuh rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sampai pada mengenali apa itu akhlak menurut Imam Ghazali, menurut Ibrahim Anis, dan menurut Abdul Karim Zaidan, yang kemudian oleh penulis kitab bahwa akhlak itu disimpulkan itu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Dalam Mu'jam Al-Wasit disebutkan min ghairi hajah ila fikr wa ru'yah, itu tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dalam Ihya Ulumuddin dinyatakan tasuduru al-af'al bisuhulah wa yusr min ghairi hajah ila fikr wa ru'yah, yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sifat spontanitas dari akhlak tersebut dapat diilustrasikan dalam contoh berikut ini ya. Bila seseorang menyumbang dalam jumlah besar untuk pembangunan masjid setelah mendapat dorongan dari seorang dai yang mengemukakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan membangun masjid di dunia, maka orang tadi belum bisa dikatakan mempunyai sifat pemurah, karena kepemurahannya waktu itu lahir setelah mendapat dorongan dari luar dan belum tentu muncul lagi pada kesempatan yang lain. Jadi dicontohkan di sini ya, ketika orang itu menyumbang, bersedekah, itu mereka bersedekah karena habis mendapatkan siraman rohani tentang sedekah. Dikemukakan oleh ustaz-ustaz ayat-ayat tentang sedekah ya. Masalul ladzina yunfiquna fis sarra, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ya. Nah, dan banyak lagi hadis yang ataupun ayat yang menyatakan kalau bersedekah itu akan dilipatkan ya diibaratkan satu biji sampai lipatan 700 atau tak terhingga. Nah ini setelah itu kita menyumbang, mengeluarkan ya. Ini belum dikatakan pemurah karena apa? Masih ada dorongan dari luar. Nah itu apa yang dinamakan sifat itu ketika orang membutuhkan tanpa ada dorongan, ini membutuhkan, langsung kita mengeluarkan. Itu sudah namanya orang itu punya sifat pemurah. Nah ini dalam contoh yang disampaikan oleh
penulis Prof. Yunaril seperti itu. Kemudian selanjutnya, jadi boleh jadi tanpa dorongan seperti itu dia tidak akan menyumbang ya. Atau mungkin menyumbang tapi dalam jumlah yang kecil. Itu kemudian contoh yang lain yaitu dalam menerima tamu. Ini kan kebiasaan kita Pak Bung ya. Bila seseorang membeda-bedakan tamu yang satu dengan yang lain, atau kadangkala ramah dan kadangkala tidak, maka orang tadi belum bisa dikatakan mempunyai sifat memuliakan tamu. Nah, kalau kita ini masih memilah-milah, melihat, mengintip dulu baik tamunya siapa yang salam itu. Kalau mereka orang yang kita anggap terpandang, langsung kita ini bergegas. Kalau mereka orang yang kita anggap kurang penting, wah jangan-jangan ini ngerepoti. Nah, itu kita belum, kata penulis, belum ada di dalam sifat kita ini memuliakan tamu ya. Mengapa? Sebab seseorang yang mempunyai akhlak memuliakan tamu tentu akan selalu memuliakan tamunya siapapun dia. Nah, itu. Ini dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa akhlak itu haruslah bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Sekalipun dari beberapa definisi di atas kata akhlak bersifat netral belum menunjuk kepada baik dan buruk ya, tapi pada umumnya apabila disebut sendirian tidak dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud akhlak yang mulia. Misalnya bila seseorang berlaku tidak sopan, kita mengatakan padanya kamu tidak berakhlak. Nah ini. Padahal tidak sopan itu adalah akhlaknya. Tentu yang kita maksud adalah kami itu tidak memiliki akhlak yang mulia. Dalam hal ini tidak sopan. Nah ini kalau bahasa kita. Ini jemaah rahimakumullah ya. Kemudian di samping istilah akhlak, nah ini yang sering juga kita dengar itu ada istilah etika, istilah moral ya. Nah, tiga istilah ini ya sama-sama fungsinya yaitu untuk menentukan baik buruknya sikap dan perbuatan manusia. Jadi ada akhlak, ada etika, ada moral. Nah, ini istilah yang sering kita dengar dan juga berlaku dalam masyarakat yang tiga-tiganya ini secara fungsi sama. Itu untuk menilai baik buruknya sikap dan perbuatan seseorang. Namun jemaah menurut penulis tiga ini sebenarnya beda. Nah ini yang kita ini sebagai muslim harus tahu, tiga istilah ini beda. Bedanya di mana? Kata penulis di standarnya ya, di standarnya beda. Kalau akhlak itu standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa baik buruknya seseorang itu dinilai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana menurut Al-Quran? Kita bersikap dan berbuat seperti ini, apakah ada petunjuknya dalam Al-Quran? Bagaimana menurut Al-Quran? Dan apakah sudah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Ini As-Sunnah. Nah, ini standar akhlak ya. Kemudian bagi etika itu standarnya adalah
pertimbangan akal pikiran. Nah, ini pertimbangan akal pikiran. Artinya apa? Ini dasarnya adalah ya kekuatan kemampuan berpikirnya makhluk manusia ya, atau manusia. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah yang dibawakan atau yang membuat adalah Khalik, pencipta. Nah, tetapi etika ini ya standarnya akal pikiran manusia. Kalau dalam sebuah komunitas tertentu manusia itu kemudian secara bersama ya itu menentukan ya dari olah pikirnya ya bahwa kita berbuat seperti A, B, C ini, nah, itu tidak apa-apa. Nah, kalau dalam kelompok itu sudah mengatakan tidak apa-apa ya sikap dan perbuatannya ya dikatakan baik. Ya satu contoh di beberapa tempat tertentu ya. Nah, itu kalau kita ini minum minuman tradisional namanya tua, nah, katakanlah itu tidak apa-apa. Nah, ya sehingga ketika mereka dalam sebuah acara ya, dalam sebuah event kemudian mereka minum-minum itu, nah karena dalam komunitas itu menyepakati tidak apa-apa, ini kan sebagai iringan kita untuk happy ya, untuk merayakan. Nah, sehingga di situ ya tidak ada masalah. Orang yang minum tua di situ ya dia katakan ya masalah itu ya tidak ada masalah. Mereka dianggap tetap baik. Enggak apa-apa, itu biasa. Tapi di dalam tempat tertentu di lingkungan kita kalau minum tua ya pasti ada dilaporkan ke aparat ya. Nah ini jemaah itu etika. Jadi orang etikanya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Nah, atau ya dalam sebuah perkembangan zaman, kalau pikiran itu biasanya kan mengikuti ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini biasanya kalau etika itu yang sering dipakai itu dalam membuat sebuah aturan. Ya kalau kita ya yang diduduk di sana, kalau di negeri kita yang membuat aturan itu adalah para wakil kita ya. Nah ini katakanlah dalam wakil kita di sana menentukan bahwa menggunakan menganggarkan untuk kegiatan bla bla bla, padahal itu adalah ya sesuatu yang menurut kepentingan itu belum ya. Kalau mereka menetapkan itu kan akhirnya menjadi sah. Nah, okay. Jadi ini jemaah yang membedakan ya akhlak dan etika. Kemudian yang ketiga yaitu moral. Nah, moral standarnya apa moral? Moral itu standarnya adalah adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat sejak dahulu kala yang masih dilestarikan, itu moral. Nah, karena itu ya kegiatan-kegiatan yang memang di situ sejak dulu sudah ada, maka ya orang menilai ya tidak ada masalah ya ketika perbuatan-perbuatan itu walaupun bertentangan dengan agama dan tidak dicontohkan Rasulullah, ya mereka menganggap itu ya baik-baik saja. Nah, ini jemaah rahimakumullah menurut penulis Prof. Yunarisat almarhum, nah bahwa tiga istilah itu beda ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ya akhlaknya, nah, ya kita standarnya akhlak itu apa adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Memang dikatakan ya bahwa akhlak itu istilah miliknya orang muslim. Nah, itu ada sebagian mengatakan seperti itu ya. Ya, sekalipun dalam pengertiannya antara ketiga istilah di atas, akhlak, etika dan moral dapat dibedakan, namun pembicaraan sehari-hari bahkan dalam beberapa literatur keislaman penggunaannya sering tumpang tindih. Nah, misalnya judul
buku Ahmad Amin Al-Akhlaq. Diterjemahkan oleh Prof. Farid Ma'ruf dengan etika. Nah, jadi ilmu dalam bukunya ilmu akhlak ya. Oke. Kemudian dalam Kamus Inggris Indonesia karya John M. Eccles dan Hasan Sadili, moral juga diartikan akhlak. Nah, memang di kalangan para guru-guru kita itu juga ada perbedaan ya, para ahli itu ada perbedaan tentang istilah ini. Nah, namun menurut penulis bahwa tiga istilah itu secara fungsi sama tetapi standarnya berbeda. Ini jemaah rahimakumullah ya, yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya akhlak, etika dan moral itu standarnya beda, sehingga kita bisa menempatkan istilah itu ya dalam perilaku-perilaku yang tertentu ya, yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian selanjutnya sumber akhlak ya. Yang dimaksud sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam ya, sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada konsep etika dan moral. Nah ini, dan bukan pula karena baik atau buruk dengan sendirinya itu sebagai pandangan Mu'tazilah, bukan ya. Jadi baik dan buruk itu memang di dalam ajaran kita, dalam akhlak itu ya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini. Kemudian dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela itu semata-mata karena syarak, karena Al-Quran dan As-Sunnah menilainya demikian kan itu ya. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah menilai ini baik ya baik, kalau buruk ya buruk, udah. Nah ini, kenapa sifat sabar, syukur, pemaaf, pemurah dan jujur misalnya dinilai baik? Tidak lain karena syarak menilai semua sifat-sifat itu baik. Begitu juga sebaliknya. Kenapa pemarah, tidak bersyukur, dendam, kikir dan dusta misalnya dinilai buruk? Tidak lain karena syarak menilainya demikian. Nah, apakah Islam menafikan peran hati nurani, akal, dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik dan buruk? Atau dengan ungkapan lain, dapatkah ketiga hal tersebut dijadikan ukuran baik dan buruk? Nah, jadi hati nurani atau fitrah ya, ini jamaah ya, hati nurani itu fitrah dalam bahasa Al-Quran ya, itu memang dapat menjadi ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah bertauhid, mengakui keesaan Allah. Ini dapat kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 30 ya. Karena fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian dan selalu cenderung kepada kebenaran. Jadi hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Karena kebenaran itu tidak akan didapat kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat ya. Karena apa? Karena pengaruh dari luar. Jadi fitrah ini bisa dipengaruhi dari luar. Misalnya pengaruh pendidikan dan lingkungan ya. Jadi fitrah itu hanyalah merupakan potensi dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan.
Jadi betapa banyak manusia yang fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat melihat kebenaran. Nah, oleh sebab itu ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya kepada hati nurani atau fitrah manusia semata. Harus dikembalikan kepada penilaian syara'. Ya, dikembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semua keputusan syara' tidak akan bertentangan dengan hati nurani manusia, karena keduanya berasal dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jemaah rahimakumullah ya. Jadi sumber akhlak itu adalah Al-Quran. Sehingga hati nurani yang ada di dalam kita yang sering ini kemudian mengarahkan ya perilaku kita, mengarahkan gerak tubuh kita ya. Nah, itu kalau didasari atau diyakini dalam nurani kita ini, yang banyak berpengaruh dalam nurani kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka itulah yang akan yang akan menggerakkan tubuh kita mulai ujung ya. Biasanya yang bergerak yang punya fungsi mempengaruhi orang lain itu mulai mata ya, mata, mulut ya. Gerak mata itu bisa pengaruh orang lain Pak ya. Kalau mata kita ini agak melotot itu, wah marah ini kan ya. Orang akan milih seperti itu. Kalau gerak mata, mulut kita, ya, tangan kita, kaki kita, itu kalau dipengaruhi ya dalam nurani kita itu yang berpengaruh Al-Quran dan As-Sunnah, itu nanti akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau dipengaruhi ya, ini kalau anak-anak kita Pak Bugeh seperti yang disampaikan Pak Rozak dalam kultum yang lalu, kalau dipengaruhi oleh perilaku kekerasan, maka ya nuraninya ini dia ya kepengin ninju orang, kepengin ya nyelurit orang kan itu. Tapi kalau yang mempengaruhi Al-Quran sebuah kelembutan, nah itu akan mempengaruhinya. Nah, ini jemaah rahimakumullah yang pagi hari ini perlu kita dengar bersama, penting bagi kita karena kaitannya ini adalah nanti pada endingnya untuk memanage diri kita agar kita ini dalam keseharian memang sungguh kita ini punya sifat yang pemurah, sifat yang baik terhadap sesama, sifat yang selalu memuliakan tamu dan lain sebagainya. Ini jamaah rahimakumullah ya, pagi hari ini kita sampai pada sumber akhlak ya, sumber akhlak yang perlu kita ingat dan kita sadari bahwa sumber akhlak atau perilaku kita, sumber yang patut mempengaruhi nurani kita, sifat yang tertanam di dalam jiwa kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa mempengaruhi diri kita sehingga kita ini dalam mengemban amanah menjaga jiwa dan raga kita ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.